Halo Salam, apa kabar? Kita berjumpa lagi di pelajaran Pendidikan Agama Kristen untuk kelas 4. Puji Tuhan, kita semua sehat, amin. Baik, kita akan masuk pelajaran kita masih di bab 9 tentang keterbatasan manusia. Seperti biasa anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah lebih baik kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita hikmat dan kesehatan. Mari kita berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Pelajaran kami saat ini kami akan memulai. Kami percaya Tuhan hadir di tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat yang dari-Mu Tuhan, agar dapat kami pelajari, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini belajar, dimanapun berada, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, kita belajar. Mari buka Alkitabnya di dalam Keluaran 4 ayat 10 sampai dengan 17. Anak-anak ambil Alkitabnya, Keluaran 4 ayat 10 sampai dengan 17. Sudah disiapkan? Sudah dapat? Kitab Keluaran ada di dalam Perjanjian Lama, berarti ada di depan sehabis Kejadian. Ya, Keluaran 4 ayat 10 sampai dengan 17. Yang mungkin jauh Alkitabnya, silakan lihat di handphonenya atau di laptopnya masing-masing. Mari kita baca bersama-sama dengan bersuara, ya. 1, 2, 3. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai berbicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu pada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Nah, firman ini berkata bahwa Musa itu sebenarnya memiliki keterbatasan, ya. Musa memiliki keterbatasan, dia tidak pandai berbicara, ya. Dia tidak pandai mengolah kata-kata. Karena apa? Dia memang mungkin dia seorang pemalu, atau dia tidak lancar dalam berbicara kepada banyak orang. Sehingga dia, "Tuhan, jangan saya, pilih aja orang lain." Tapi Tuhan mau Musa yang akan memimpin bangsa Israel. Karena Musa tahu apa sifat daripada orang Israel ini. Makanya dia berkata, "Tuhan, jangan saya. Jangan saya." Kenapa? Kalau kita membaca kitab Keluaran sebelumnya, Musa melakukan hal yang tidak baik di mata orang Israel, katanya. Tapi sebenarnya Musa mau membela bangsa Israel, tapi dia semacam diputarbalikan fakta, sehingga Musa banyak apa yang gak suka lihat Musa. Jadi hanya sedikit sebenarnya, tapi Musa jadi ketakutan. Nanti aku ditolak, nanti aku begini. Nah, itu di dalam pemikiran Musa. Makanya dia berbicara, "Tuhan, jangan saya, Tuhan." Sehingga dikatakan di sana tadi, Tuhan pun murka terhadap Musa. Makanya dia bilang, "Bukankah ada Harun di situ kakakmu? Dia yang akan menyampaikan apa yang ada apa yang harus kamu sampaikan." Ya, jadi Musa di situ seperti
Allah bagi Harun tadi. Nah, di sini kita melihat bahwa Musa memiliki keterbatasan, tapi di dalam keterbatasan itu pun Tuhan memakai Musa, ya. Jadi bukan Musa yang akan berbicara, tapi Harun. Tuhan pakai dia. Nah, keterbatasan salah satu bagian memuliakan Tuhan. Kenapa? Dengan keterbatasan pun Tuhan bisa memakai kita untuk memuliakan namanya. Tadi kita melihat contohnya Musa, ya anak ya. Dalam keterbatasannya Tuhan pun memakai Musa, ya. Musa memiliki keterbatasan tidak pandai berbicara. Seperti yang Bapak bilang tadi, Musa tidak pandai berbicara, tapi Tuhan tetap memakai dia. Ya, Musa tidak sabar ketika menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk. Coba kita lihat contoh pada gambar ini. Ini ada ilustrasi. Kita tahu kalau kita membaca ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, orang Israel melihat banyak mujizat yang Tuhan lakukan. Tapi ketika mereka ada di padang gurun, hanya sebentar mereka tidak dapat air, mereka langsung mengeluh terhadap Musa. Musa, kamu membawa kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami di padang gurun ini. Kami tidak bisa minum. Nah, mereka marah-marah terhadap Musa, dan Musa pun sebenarnya marah juga melihat mereka. Tidak sabar mereka orang Israel ini gitu. Sehingga dia datang kepada Tuhan, Tuhan, lihat ini umat pilihanmu ini. Belum apa-apa udah langsung mengeluh. Mereka tidak ada air, Tuhan. Tuhan bilang, enggak, kamu ketok tongkatmu itu ke batu, biar nanti saya yang berperkara. Itulah kira-kira bahasanya ya. Dan anak ya. Nah, ketika Musa mengetok itu ke batu, keluarlah air orang Israel. Oh, Tuhan itu luar biasa. Mereka puji Tuhan. Nah, kejadian-kejadian juga ketika mereka ada di Mara, mereka kehausan, ya, mereka mengambil air, ternyata airnya tidak bisa diminum. Mereka marah-marah juga. Ya, inilah bangsa yang tegar tengkuk. Ya. Sinilah keterbatasan Musa juga. Tapi Tuhan tetap memakai Musa. Ya. Terus, ketika Musa tidak bisa melayani bangsa Israel seorang diri, dia membutuhkan beberapa hakim atas Israel. Ya, ketika dia menghadapi bangsa Israel, pas kebetulan mertuanya datang berkunjung terhadap Musa, Yitro melihat, ya, Yitro nama mertuanya, kasihan juga di Musa. Dia seorang diri melayani ribuan orang Israel yang harus dilayani setiap hari. Makanya Yitro kasih saran, Musa, kamu angkat aja hakim beberapa orang untuk menghakimi orang Israel ini. Angkat orang-orang yang terdekat, pemimpin 10, pemimpin 50, pemimpin 100, pemimpin 1000 gitu. Jadi supaya kamu tidak terlalu capek, ya, karena dilihat Musa ini terbatas, ya, dia seorang diri menghadapi. Nah, masukan ini sangat diterima bagus oleh Musa. Memang dia menyadari bahwa dia juga manusia terbatas, ya. Nah, walaupun begitu Tuhan tetap memakai Musa. Musa sudah tua dan harus ada yang membantu ketika orang Israel menghadapi orang Amalek. Ya, terjadi pada saat itu peperangan antara Israel dengan Amalek. Ketika Musa mengangkat tangan, maka kemenangan ada di orang Israel. Ketika dia turun tangan, maka kemenangan atas Amalek, sehingga dia membutuhkan orang untuk menopang tangannya. Perhatikan ilustrasi gambar ini. Di sini ada Harun dan Hur untuk memegang tangan dia, menopang supaya tangan Musa tidak turun, sehingga kemenangan ada pada orang Israel pada saat itu. Dia juga manusia terbatas, tidak bisa menahan tangan satu harian begitu ya. Dia harus ditopang orang lainnya. Demikian juga hidup kita butuh topangan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri, ya. Anak-anak tidak bisa hidup sendiri. Contohnya di sekolah, mau nggak hidup sendiri di sekolah? Apa belajar sendiri di sekolah? Butuh siapa? Butuh guru. Butuh siapa lagi? Butuh penjaga sekolah, ya. Supaya apa? Supaya kita aman ketika di sekolah. Butuh siapa lagi? Penjaga sekolah, supaya ada yang bersihin. Nah, butuh siapa lagi? Guru. Ya, kalau kalian datang ke sekolah, ada penjaga, ada satpam, terus nggak ada yang ngajarin, siapa? Ya, butuh guru juga. Itulah kita sebagai manusia terbatas, butuh orang lain. Jadi jangan bilang aku bisa hidup sendiri. Kalau mau hidup sendiri, silakan hidup di tengah hutan.
Bergurulah dengan siapa kita nggak tahu ya anak-anak ya. Jadi kita butuh orang lain karena kita adalah manusia terbatas. Ya anak-anak ya. Baik, coba perhatikan gambar di layar ini. Ada di situ like, silahkan di like dulu videonya. Terus di subscribe kalau belum. Dan di share terhadap teman-temannya. Supaya mereka juga dapat belajar bersama-sama. Ini bentuk pelayanan kita. Anak-anak juga termasuk melayani ketika membagikan ini. Kenapa? Ini pelajaran pendidikan agama Kristen. Ya, kita juga termasuk melayani. Ya anak-anak ya. Jangan lupa. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terlebih dahulu Bapak ucapkan. Dan jangan lupa di loncengnya ya. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, mari kita mendengarkan pujian berikut ini. Yesus kekasih jiwaku, hilang sungguh
mendengarkan pujiannya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Saat ini kita lanjutkan pelajaran kita kembali. Masih ingat nggak anak-anak kisah tentang Daud? Ya, kisah tentang Daud. Ya, ketika dia kisah ketika Daud telah menjadi raja. Ya, ini menjadi raja. Raja Saul sudah meninggal. Ya, Daud menjamin hidup salah satu anak Raja Saul yang masih hidup dan cacat. Ya, karena anak-anak Saul sudah nggak ada lagi, semua sudah meninggal. Tapi ada satu anak keturunan dari Raja Saul. Daud mencari, adakah keturunan Raja Saul? Ada. Daud tidak balas dendam terhadap Saul. Kita tahu Saul itu ingin membunuh Daud sebenarnya, karena Saul itu benci terhadap Daud. Daud tidak melakukan kesalahan, sebenarnya tidak ada. Cuma hati Saul sudah nggak benar di hadapan Tuhan, sehingga dia membenci Daud. Tapi Daud tidak mau membenci, tidak mau membalas dendam. Malah ada anak Raja Saul diambil karena dia juga hidupnya kasihan, dia cacat. Ya, perhatikan gambar ini, dia cacat ilustrasinya. Nah, dia panggil, segala kebutuhan dipenuhi layaknya seperti putra raja. Ya, tidak balas dendam. Udah, kamu hidup penjara, dia enggak. Dikasih. Apa kebutuhannya? Dikasih. Ini kebutuhan seorang mahkota raja, kasih nih. Anak-anak bisa baca di dalam 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 3. Ya, semua itu tertulis dalam Alkitab. Ya, jadi kebutuhan hidupnya dikasih. Walaupun Daud itu sebenarnya manusia terbatas juga, banyak juga kesalahannya, banyak dosa. Tapi kelebihan Daud ketika dia berbuat dosa, dia datang minta ampun kepada Tuhan. Dan itu bisa kita lihat di dalam kitab Mazmur. Banyak tulisan-tulisan Daud di sana. Ya, nyanyian ziarah dan macam-macam. Ya, doa Daud situ ada juga mengakui kesalahannya. Ya, di dalam kekurangan Raja Daud. Dia memiliki banyak keterbatasan, ya. Ingat pada saat Yesus ada di bumi ini melayani manusia, Yesus banyak melayani orang-orang yang sakit, orang-orang yang memiliki keterbatasan itu, ya, orang-orang yang lumpuh, tuli, kusta, apalagi orang buta, ya, banyak penyakit yang disembuhkan yang tidak dicatat di dalam Alkitab. Kalau dicatat semua di dalam Alkitab, kita nggak tahu berapa tebalnya buku itu. Bisa-bisa kalau catat semua perjalanan hidup Yesus, kita nggak tahu berapa tebalnya buku itu, berapa banyak buku yang harus disiapkan. Kita nggak bisa bawa kemana-mana Alkitab itu. Kenapa? Contohnya, Yesus melangkah 3 langkah ditulis di situ. Yesus makan pakai tangan, terus dicuci dulu tangan, ditulis semuanya di situ. Saya rasa Alkitab kita nggak bisa kita bawa kemana-mana. Ya, kalau dicatat semuanya. Jadi di sini Yesus melihat manusia itu terbatas. Ketika manusia itu memiliki kelemahan, ya, tadi lumpuh, tuli, kusta dan lain-lain itu, orang Yesus datang melayani mereka. Ya, kita pun termasuk di situ. Tuhan datang untuk melayani kita. Nah, sekarang apakah kita mau melayani Tuhan? Itu kebalikannya sekarang, ya. Karena Tuhan sudah melayani kita. Walaupun kita memiliki keterbatasan, contohnya, Pak, saya tidak bisa di gereja khotbah, memang jangan kamu khotbah kalau memang tidak bisa khotbah. Pak, saya tidak bisa bernyanyi kalau koor atau memimpin pujian di sekolah minggu. Jangan, nanti orang jadi ketawa. Siapa mau jadi pendoa? Pak, saya nggak ngerti berdoa, cara berdoa. Waduh, itu udah. Semua anak Tuhan harus bisa berdoa. Berdoa itu seperti kita berbicara kepada Tuhan. Jangan bilang, keterbatasan saya tidak bisa berdoa. Enggak. Pasti bisa berdoa. Cuma mau apa enggak, mau belajar apa enggak, ya. Bagaimana kita berbicara kepada orang tua kita, bapak kita di rumah atau mama, seperti itu kita berbicara kepada Tuhan. Bukankah Tuhan itu dikatakan bapak kita, sahabat kita, teman kita? Nah, itulah Tuhan kita, beda dengan Tuhan yang lain. Yang katanya Tuhan-Tuhan yang lain, mereka terbatas, tapi kita terhadap Tuhan tidak ada batasnya. Ya, anak-anak, ya. Nah, di sini ada contoh ilustrasi Yesus menyembuhkan orang sakit, orang buta, ya, ada orang lumpuh di sini, ya, banyak yang Yesus lakukan. Orang tuli juga banyak. Tidak Bapak tidak bisa sebutkan satu persatu di sini. Kalau Bapak sebutkan, nanti ceritanya nggak selesai nih, ya. Baik,
Keterbatasan bukan kutukan, tetapi suatu anugerah dari Allah untuk pemuliaan namanya. Jadi, keterbatasan yang kita miliki bukan suatu kutuk, ya. Tetapi dengan keterbatasan itu pun Tuhan dapat memuliakan, ya kita bisa memuliakan Tuhan lewat apa yang kita miliki, keterbatasan kita untuk melayani Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Ya anak-anak ya, demikianlah pembelajaran kita pada saat hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.